Terkuak, Barcelona menyesal jual Pierre-Emerick Aubameyang. Mantan Direktur Olahraga Barcelona, Jordi Cruyff, mengungkapkan penyesalannya atas kepergian Pierre-Emerick Aubameyang dari klub hanya dalam waktu 6 bulan. Keputusan tersebut diambil sebagian besar untuk memberi jalan bagi rekrutan besar klub, Robert Lewandowski, sesuai mandat kedua Presiden Joan Laporta. Dalam sebuah wawancara dengan Fabrizio Romano dari MD, Cruyff menceritakan alasan di balik kebijakan tersebut dan tantangan yang dihadapi Barcelona dalam prosesnya. Banyak yang mempertanyakan kebijaksanaan Barcelona dalam merekrut penyerang berusia 33 tahun dengan nilai transfer sebesar 45 juta euro, terutama mengingat kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun di Bayern Munich. Namun, Cruyff menjelaskan bahwa langkah tersebut dianggap sebagai sebuah keharusan oleh manajemen klub. Alasan terpenting mengapa kami merekrut Lewandowski adalah karena mimpinya adalah bermain untuk Barcelona. Dia memiliki motivasi dan ingin meninggalkan Bayern. Ketika Anda tahu bahwa dia bersedia melakukan banyak upaya untuk datang, bahkan secara finansial, Anda perlu merekrutnya. Namun, keputusan untuk mendatangkan pemain baru juga membawa konsekuensi yang berat, termasuk kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Striker asal Gabon tersebut harus dilepas ke Olympique Marseille untuk memenuhi kebutuhan finansial klub. Jika terserah kepada kami ingin Aubameyang bertahan selama beberapa tahun, kata Cruyff dengan nada menyesal. Di Depak tak hormat, sudikah Xavi latih Barcelona lagi? Begini jawabnya, Xavi Hernandez merespon pertanyaan apakah ia sudi kembali ke Barcelona meski dipecat dengan tidak baik-baik. Saga masa depan Xavi sebagai pelatih Barcelona mendapat plot twist bertubi-tubi musim ini. Setelah berubah pikiran dan membatalkan keputusannya untuk hengkang musim panas ini, Xavi tiba-tiba dipecat oleh Presiden Barca Joan Laporta akibat komentarnya terkait situasi ekonomi klub. Kendati demikian, rasa cinta Xavi untuk Barcelona tidak pudar, dan ia mengaku akan dengan senang hati kembali ke Camp Nou suatu hari nanti. Xavi berbicara kepada media, "Ya, saya akan dengan senang hati kembali, kenapa tidak? Barcelona adalah klub saya menikmati pengalaman ini, tetapi tentu saja juga menderita. Saya senang berada di klub ini dan bekerja untuknya. Saya baik-baik saja. Pekan kemarin cukup berat, tetapi hati nurani saya sangat jernih. Saya bangga dan bahagia. Ketika tiba di sini, kami tahu waktu itu adalah periode yang sulit untuk klub dan saya kira kami boleh berbangga diri atas hasil jerih payah kami di sini." Tak heran rasa cinta Xavi untuk Barcelona tak pudar, mengingat sejarahnya bersama Blaugrana selama 3 dekade terakhir. Ia mengawali kariernya sebagai pemain akademi di La Masia pada 1991, menembus tim utama, menyabet berbagai gelar juara, sebelum akhirnya hengkang pada musim panas 2015. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Joao Cancelo, Joao Felix hampir melanjutkan di Barcelona. Dengan Barcelona akan menunjuk Hansi Flick sebagai manajer baru, ada tanda tanya mengenai masa depan beberapa pemain di klub tersebut. Joao Cancelo dan Joao Felix, yang masing-masing dipinjamkan dari Manchester City dan Atletico Madrid, termasuk di antara pemain yang mungkin tidak akan melanjutkan di Barcelona setelah musim ini. Bagaimanapun, Barca tidak dalam posisi untuk membeli pemain manapun secara permanen, sementara ada keraguan terhadap kedua pemain tersebut karena penampilan mereka yang tidak konsisten. Namun, berdasarkan kabar terbaru dari jurnalis Jose Alvarez di El Chiringuito TV, baik Joao Cancelo dan Joao Felix hampir saja melanjutkan di Barcelona untuk musim depan. Bek kanan baru sangat dibutuhkan Blaugrana dan meski bernegosiasi dengan Manchester City masih bisa menjadi tantangan, tampaknya Hansi Flick, Deco dan Co. yakin untuk mempertahankannya di klub. Adapun Felix, mantan manajer Xavi tidak tertarik untuk mempertahankannya tetapi Deco dan Joan Laporta sama-sama ingin mempertahankannya. Dan dengan agennya, Jorge Mendes, yang berupaya merekayasa perjanjian pinjaman lain antara Barca dan Atletico Madrid, penyerang tersebut tampaknya akan terus melanjutkan karirnya.
Namun, akan menarik untuk melihat bagaimana ia cocok dengan skema di bawah Flick, setelah kehilangan keunggulan menjelang akhir musim di bawah Xavi. Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Presiden Barcelona mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali mantan direktur klub. Direktur olahraga Deco sebagian besar bertanggung jawab atas transfer, namun ia kekurangan sosok pendukung. Menyusul keluarnya Matteo Alemany pada tahun 2023, Alejandro Echevarria memainkan peran tersebut, namun pemain asal Spanyol tersebut tidak memiliki peran yang ditentukan. Mengingat hal itu, Presiden Barcelona Joan Laporta sedang mempertimbangkan untuk membawa kembali Matteo Alemany sebagai salah satu eksekutif klub, lapor Diario Sport. Selama berada di Barcelona antara tahun 2021 hingga 2023, Alemany berperan penting tidak hanya dalam mendorong transfer tetapi juga bernegosiasi dengan asosiasi sepak bola guna meringankan situasi ekonomi Barcelona. Sesuai laporan, Barcelona belum melakukan langkah resmi untuk merekrut kembali Alemany musim panas ini. Namun ada keinginan yang jelas dari pihak Laporta untuk membawa kembali pemain Spanyol itu. Alemany, pada bagiannya, saat ini berstatus bebas transfer. Dia dikaitkan erat dengan kepindahan ke Aston Villa pada saat dia keluar, tetapi kepindahan itu tidak membuahkan hasil. Namun, Alemany tidak kekurangan pelamar sejak itu. Bahkan saat ini, Barcelona mungkin akan menghadapi persaingan serius dari RFEF dan Atletico Madrid, dalam upaya mereka untuk mendatangkan kembali dalang Spanyol tersebut pada musim panas ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.